Ini Sartika Samri ini masih di jalan ini. Caranya itu mau menyimak materi kalau di jalan. Muksin? Muksin sudah masuk? Oh, Muksin. Biasanya kalau Muksin masuk sudah on videonya. Oke. Kita lanjut lagi ya materi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita ulangi lagi materi kita tentang fotosintesis. Dan mungkin kita ulanginya pada bagian-bagian yang penting saja ya. Tentu kalau fotosintesis kita sudah tahu bahwa fotosintesis dari kata foton dan sintesis. Sintesis artinya pembentukan ya. Foton artinya energi cahaya, sinar matahari dalam hal ini ya. Jadi membentukkan suatu molekul yang memanfaatkan energi cahaya. Oke. Nah, secara rumus kimia ini mesti diingat baik-baik juga. Rumus kimia dari fotosintesis ada 6 karbon dioksida ditambah 6 molekul air ditambah sinar matahari dilakukan di klorofil. Ya, klorofil itu ada di mana? Lalu apa yang dihasilkan dari reaksi-reaksi ini adalah terbentuknya satu molekul glukosa. Jadi hanya satu molekul glukosa dan 6 oksigen. Ya. Nah, dari reaksi ini tidak serta-merta kedua molekul ini bercampur kemudian menjadi kedua molekul yang dihasilkan pada panah sebelah kanan. Jadi ada dua reaksi yang terjadi di sini ya. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Yang mana reaksi terang itu membutuhkan H2O ya. H2O kemudian nantinya apa yang dihasilkan pada reaksi terang adalah 6 molekul oksigen ya. Secara sederhananya dibahasakan demikian. Tentu dalam prosesnya pemanfaatan H2O dan energi cahaya itu ada senyawa, ada zat lain yang dihasilkan. Oksigen ini hanya berupa produk sampingan ya, atau zat yang akan dibuang. Nah, tapi apa yang dihasilkan, yang dimanfaatkan pada siklus atau proses selanjutnya adalah ada namanya ATP dan NADPH. Ya. ATP itu singkatan dari kata adenosin trifosfat. Ya. NADPH juga itu singkatan, ada adeninnya, adenosinnya, kemudian ada fosfatnya dan ada hidrogennya. Ya. Nah, jadi satu reaksi di sini yang lebih dulu terjadi adalah reaksi terang ya, di mana di situ membutuhkan air, membutuhkan sinar matahari, kemudian yang dihasilkan adalah oksigen. Oksigen tentu ada juga menghasilkan ATP dan NADPH ya. Jadi setiap metabolisme yang terjadi di dalam sel itu membutuhkan energi. Energi yang dimanfaatkan itu berupa ATP ya. Nah, makanya ada pada reaksi ini disebut fotosintesis karena ada pembentukan di situ. Apa yang dibentuk adalah energi. Ya. Energi. Nah, lalu setelah reaksi terang selesai, kita mendapatkan O2, kita mendapatkan ATP dan NADPH.
Saya rekam dulu. Oh, sudah ya. Reaksi selanjutnya adalah reaksi gelap. Ya. Jadi reaksi gelap itu nantinya memanfaatkan ATP sama NADPH yang tadi dihasilkan oleh reaksi terang. Nah, itu dimanfaatkan pada reaksi gelap. Nah, di reaksi gelap itu bahan bakunya adalah karbon dioksida. Jadi ada 6 molekul CO2 yang dimanfaatkan, lalu nanti akan diolah dan hasil akhirnya adalah C6H12O6 atau glukosa ya, atau karbohidrat ya. Begitu sederhananya. Jadi reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADPH, kemudian produk sampingannya adalah O2. Sedangkan reaksi gelap itu memanfaatkan karbon dioksida, produk utamanya adalah C16H12O6. Ya. Nah, tentu sampai di sini fotosintesis selesai. Tapi produk akhir dari fotosintesis yaitu glukosa ini dan oksigen ini akan kemana? Kalau oksigen itu akan dikeluarkan melalui stomata jika sudah tidak termanfaatkan lagi ya oleh metabolisme lainnya. Sedangkan gula atau karbohidrat ini akan dimanfaatkan lagi pada proses metabolisme yang lain. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas di metabolisme yang namanya respirasi. Sebenarnya mau Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, jadi respirasi nanti itu dia memanfaatkan glukosa ini yang merupakan produk dari fotosintesis. Gitu ya, sampai di sini paham? Kalau ada mau bertanya, tanyakan sebelum saya menanya ulang. Saya, Bu. Ya. Di yang gula itu tadi itu dikemanakan dalam tumbuhan. Nah, ya barusan tadi saya sebutkan bahwa gula ini nantinya akan dimanfaatkan pada proses respirasi. Jadi ada juga peristiwa metabolisme setelah fotosintesis itu namanya respirasi. Nah, di respirasi nanti tuh bahan bakunya adalah gula ini. Gula dari hasil fotosintesis ini. Gitu ya. Artinya begini, sama dengan kita manusia, kalau kita makan nasi, ya kan? Nasi kan juga gula, kan karbohidrat juga. Kita makan nasi supaya apa? Supaya kita mendapatkan energi, ya. Energi untuk bisa beraktivitas, bisa belajar, bisa kuliah, ya, bisa berlari, bisa berjalan. Nah, itu energi yang menggerakkan kita. Nah, nanti gula ini, gula dari hasil fotosintesis itu pada metabolisme respirasi itu nanti akan diurai. C-nya itu kan ini ada 6 ya. Ada atom C-nya ada 6. Itu akan diurai, dilepas-lepas satu persatu. Nah, pada saat melepaskan C6 itu, rantai karbonnya, itu akan keluar ATP, NADP, NADH, nah, ada juga nanti namanya FADH, yang jelas setara dengan energi. Nah, jadi nanti gula itu dirombak. Nah, pada saat perombakannya itu akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang membuat tanaman bisa tumbuh, ya, bisa berkembang, bisa bereproduksi dan seterusnya sampai panen. Begitu ya, Sri? Paham? Ya, Bu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di mana tempat terjadinya fotosintesis? Ada yang bisa jawab itu? Sebetulnya tadi sudah baca-baca. Di mana tempat terjadinya fotosintesis? Di dalam kloroplas, Bu. Oke, kloroplas itu artinya plastida yang mengandung klorofil. Jadi sebenarnya yang saya maksudkan adalah plastida. Nah, kalau kita bicara kloroplas berarti plastidanya yang ada yang mengandung klorofil. Karena ada juga
plastida yang tidak mengandung klorofil, tapi dia mengandung pigmen warna lain, seperti warna orange, warna merah, ya. Itu namanya kromoplas. Oke, di plastida ya. Nah, ini ya. Nah, fotosintesis itu bisa terjadi di daun secara umum, ya. Bisa terjadi di batang. Yang jelas, bentar ya. Ya. Jadi di daun ya. Kalau kita lihat dari luar kasat mata, yang bagian tanaman yang berwarna hijau itu ada di mana? Arun? Mana Arun? Tidur barangkali ini Arun. Enggak, Bunda. Oh, enggak. Bagian yang berwarna hijau dari tanaman itu ada di mana saja? Arun. Jawab Arun. Baru kita berpikir dulu, Ibu. Subhanallah. Heri, kalau sudah ada jawabannya Arun langsung bilang saja. Heri? Mana Heri? Iya, Bu. Nah, kau di mana nih? Di anu, Bu. Di kampung, Bu. Bagus sih jaringanmu tuh, walaupun di kampung. Bagian tanaman Anu, yang Bu. bagian tanaman yang warnanya hijau di mana saja, Heri? Tanamannya warna hijau. Pada daun. Ya, daun. Mana lagi? Batang. Batang. Oke. Buah. Jadi ya buah kalau masih muda ya. Ya. Jadi semua bagian tanaman yang ada warna hijaunya itu karena dia mengandung klorofil. Tentu kalau dia mengandung klorofil dia bisa berfotosintesis di situ. Nah, namun yang akan kita bahas banyak-banyak itu fotosintesis yang terjadi di daun ya. Karena yang paling banyak zat hijau daun atau klorofil itu ada di daun. Jadi kita akan bahas fotosintesis yang terjadi di daun. Nah, ini kalau kita potong daun ya, kita ambil sedikit saja, mungkin cuma 1 mm secara melintang, itu bentuknya atau strukturnya itu seperti ini. Ya. Jadi daun itu bagian atasnya dilapisi oleh lapisan epidermis atas, bagian bawahnya dilapisi oleh lapisan epidermis bawah, ya. Gampang kan? Jadi ada epidermis di bagian atas, ada juga epidermis di bagian bawah. Ini untuk daun ya. Nah, di tengah daun ini ada namanya lapisan mesofil. Ya. Lapisan mesofil. Meso artinya tengah. Fil bagian isi yang ada di tengah.
Jadi daun itu secara umum terbagi dari tiga struktur. Ya, ada bagian atas, ini lapisan atasnya, dan lapisan bawahnya, yang ini. Di tengah ini mulai dari jaringan pagar ini sampai bunga karang itu namanya mesofil. Ya, catat. Nanti kalau ibu tanya lagi, saya tidak mau dengar, ada yang nggak bisa jawab. Ya, ini mesofil lapisan atas, epidermis atas, lapisan yang ada di atas ini ada sel-sel di sini, ada lapisan kutikula di atasnya, ada lapisan yang transparan di atasnya ya. Lalu di bawahnya juga sama, cuman lapisan bawah itu terkadang ada stomata. Lapisan atas juga ada tanaman tertentu itu dia punya stomata juga. Jadi kalau stomata itu tergantung jenis tanamannya ya. Ada yang ada di lapisan bawah saja, ada yang di keduanya. Lalu bagian tengahnya di sini ada lapisan mesofil ya, ada jaringan pagar ini ya, karena sudah terdiri dari beberapa kumpulan sel, jadi kita sebut dia jaringan. Ya, kalau satu saja ini kita sebut dia sel pagar. Ya. Lalu kalau yang di bawah sini yang bentuknya berhamburan itu namanya jaringan bunga karang. Ya, atau kita sebut kalau satu sel bunga karang. Ya, Heri, kenapa? Apa bedanya jaringan dengan sel, Heri? Mana mi Heri? Hilang mi lagi Heri. Mana Heri? Kok hilang lagi Heri? Muksin? Umi? Muksin? Ibu, Ya, apa bedanya jaringan sama sel? kalau jaringan adalah tempat menyambungnya Apa? jaringan bagian dari bentuk-bentuk daun. Kalau sel? Kalau sel adalah bagian-bagian daun atau apa itu? Bagian organ-organ tanaman. Muksin, kok tidak dengar ke penjelasannya Ibu? Barusan sekali Ibu ucapkan. Tadi jaringan tadi karena jaringan karena dikit. Bagaimana mau bagus jaringan kok kuliah sambil dengar musik, sambil dengar apa itu lagi bunyi titit-titit? Ini bukan di sini rumah kos, jadi ini meteran semua air. Pintar sekali. Kau dengar baik-baik, saya ulangi nah. Nah, ini di lapisan mesofil atau bagian tengah daun itu ada kumpulan sel. Di sini yang berdiri ini yang sama-sama bentuknya itu, ini dia berkumpul. Jadi sel yang sama bentuknya dan berkumpul itu menjadi jaringan. Paham? Kalau sel itu dia sendiri-sendiri. Kalau satu saja, satu lingkaran ini itu namanya satu sel. Tapi kalau dia berkumpul banyak, selnya sama bentuknya dan berkumpul itu namanya jaringan. Apa Muksin? Ya, Bu. Coba diulangi. Kalau yang jaringan itu adalah yang gambar apa ini? Yang bentuknya cuma satu. Kalau apa?
Kalau yang sel ini itu yang berkumpulan di dalam di daun. Sel yang berkumpul. Ya, Kalau jaringan itu yang tersendiri. Siapa bisa lagi kasih penjelasan? Kayaknya kalau Kebalik. ya, Saya Bu, oke. kalau Bang Sin, kalau misalnya jaringan itu yaitu kumpulan dari sel. Kalau misalnya jaringan itu individu, artinya sendiri-sendiri. Sorry, kalau sel itu sendiri-sendiri. Individu. Ya, bagaimana Musin? Musin, Ya, Bu. bagaimana? Ya, paham sedikit. Jadi pernyataanmu tadi itu benar atau bagaimana? Ya, mungkin hampir sama tapi penjelasannya yang berbeda. Hampir sama. Hampir sama atau terbalik? Mungkin kayak ada yang yang terbalik, yang satu atau bagaimana. Jadi sel itu sendiri atau berkumpul? Sel itu yang sendiri, yang tersendiri. Kalau jaringan? Itu yang sel yang berkumpul-kumpul, itu disebut jaringan. Oke, itu baru cocok. Ya, Abdul. Mana Abdul? Mana Abdul? Iya, Bu. Ya. Apa bedanya tadi itu sel dengan jaringan, Abdul? Kalau jaringan Ibu kumpulan. Kalau sel apa namanya? Bagian yang ada di dalam kumpulan itu. Iya. Ya, cocok nih. Nah, ini kan kita bicara tentang lapisan penampang melintang dari daun, toh. Jadi kalau kita belah daun itu bentuknya strukturnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa lapis ini, Abdul, untuk daun. Coba Abdul jawab. 3 lapis, Ibu. 3 struktur. Itu. Ya, 3 lapis. Apa itu lapisan apa? Lapisan atas itu epidermis atas, yang tengah namanya mesopili, yang di bawah epidermis bawah, Ibu. Oke. Jadi yang tengah itu kita sebut lapisan mesofil ya. Karena dia ada di tengah. Kalau bahasa Indonesia itu lapisan tengah memang. Cuman kita perlu sedikit membiasakan telinga dan lidah kita dengan istilah itu. Nah, kalau mau lagi dikasih istilah ini namanya upper epidermis, yang ini namanya lower epidermis ya. Yang tengah itu namanya mesofil, lapisan tengah. Nah, di tengah ini tadi ada apa di sini? Ada jaringan apa saja, Abdul? Di tengah, di mesofil. Mana Mi Abdul? Iya, Bu. Ada jari. Enggak. Lapisan tengah, Ibu. Ya, di lapisan tengah itu, ini kan kalau kita lihat ini ada jaringan yang disusun selnya sama-sama ini tah. Ini kan dia berdiri semua tah. Iya, Bu. Nah, ini berarti dia satu jaringan ini Abdul. Karena kalau jaringan itu disusun oleh sel yang sama bentuknya. Berarti ini satu jaringan ini memanjang. Tah, yang berdiri semua.
Nah, kalau kita lihat lagi di bawahnya, ada sel-sel yang bentuknya berhamburan, toh? Ya. Iya. Nah, ini berarti satu jaringan juga. Nah, ini yang rapi, ini yang berdiri-berdiri. Ini kita namakan dia jaringan pagar. Karena mirip pagar kan? Nah, jaringan pagar. Sedangkan yang berhamburan ini kita kasih nama dia jaringan bunga karang. Karena mirip kayak bunga ya, sekilas tuh kayak bunga dia. Bunga karang. Nah, di tengah ini yang bunda, yang ini juga dari sel-sel ini. Sel-sel seludang pembuluh. Nah, ini namanya jaringan pembuluh. Ya, tapi ini dia memanjang nanti ke mana-mana. Ini pembuluh xilem dan phloem ada di sini. Nah, jadi di mesofil itu ada apa, Abdul? Ada jaringan apa? Yang ini? Jaringan pagar, Bu. Jaringan pagar, kena pagar. Oke, yang ini lagi jaringan apa? Jaringan bunga karang terkena berhamburan. Ya, yang ini lagi? Jaringan apa namanya? Pembuluh xilem dan phloem. Ya, oke, good. Bagus ya. Nah, satu lagi Abdul. Di epidermis atau di lapisan bawah itu ada yang selalu membuka dan menutup. Apa namanya, Abdul? Dia bisa membuka, ya, stomata. Oke, good. Jadi kapan stomata itu membuka? Ya. Kapan stomata itu terbuka? Aduh, kembali ke materi transpirasi ya. Nah, tentu di materi sebelumnya ini ada materi transpirasi karena kamu juga jarang-jarang masuk, tapi saya ingat kamu bikin tugas mengenai itu. Transpirasi kan? Nah, kapan dia membuka ini? Masih ingat nggak? Coba mana Nur Sapika? Nur Sapika? Iya, Bu. Kapan ini stomata atau mulut daun membuka? Stomata. Ya, stomata. Dalam itu kita kembali ke materi sebelumnya. Transpirasi. Subhanallah. Ini kan kalian udah bikin tuh tugasnya. Bagus-bagus. Sudah dibuat kan? Pada saat kondisi yang seperti bagaimana dia membuka. Ini harusnya sudah di luar kepala nih buat kalian ini. Siapa bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Siapa? Stomata terbuka apabila terkena sinar matahari atau peristiwa terbukanya stomata apabila terkena sinar matahari. Kemudian tertutup pada malam hari karena sudah tidak ada lagi cahaya matahari. Oke, salah satu penyebabnya cahaya matahari. Tapi dari dalam, secara fisiologis tanaman, dari dalam tanaman itu mekanismenya bagaimana? Kenapa dia bisa membuka? Ini materinya di transpirasi. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Kenapa dia bisa membuka? Kalau kita lihat dari faktor internalnya, peristiwa di dalam jaringan tanaman itu. Stomata terbuka karena untuk menstabilkan suhu dalam tanaman tersebut dan juga agar tidak terjadi kelebihan cairan. Ya, betul. Karena pada saat terbuka itu ada yang keluar yaitu H2O dan apa pi? CO2. O2 yang keluar. Masuk itu CO2. Tentu salah satu penyebab stomata membuka itu karena
cairan sudah memenuhi rongga yang ada di mesofil, ya. Jadi mesofil ini terpenuhi oleh air pada saat transpirasi, kan? Jadi ada pergerakan air dari bawah masuk melalui pembuluh xilem, air keluar dari xilem, ya, air yang diambil dari akar itu ada pergerakan, memang air memang yang mau bergerak naik melalui xilem, akhirnya rongga-rongga mesofil ini, sel-sel dan jaringan di dalamnya ini terpenuhi oleh air. Termasuk juga stomata ini, sel-sel penjaga. Ini kanan kiri ini namanya sel penjaga. Ya, ingat. Di stomata itu disusun oleh 2 sel penjaga, kan? Nah, ketika kedua sel penjaga ini terisi air, maka dia akan apa? Ketika semua mesofil sudah terisi air, sel penjaga juga terisi air, maka stomata akan apa? Stomata akan tertutup. Ini motion logikanya logika terbalik terus. Terbuka. Coba mana Jumadil Awal dan siapa ini? Mana Jumadil Awal? Jumadil Awal. Pasti dia enggak bisa jawab ya. Mana Jumadil Awal? Ada nama saya, enggak ada orangnya ini. Jumadil Awal, Fauzan, Ahmad Maulana, coba dibuka dulu videonya. Mana? Nggak ada ini. Berarti tidak hadir ya. Wah, Sartika Samri keluar masuk dia. Sartika Samri. Mana Sartika Samri? Iya, Bu. Nah, kau masih ingat itu transpirasi? Iya, Bu. Nah, kapan ini stomata membuka? Jadi kalau misalnya sudah terisi air semua di jaringan mesofil, di sel penjaga yang ada di stomata juga terisi air, stomata dia terbuka atau tertutup? Bisa diulang, Bu. Pada saat mesofil terisi air, ya, pada peristiwa transpirasi dia terisi air, lalu sel penjaga juga terisi air, ya, jadi dia turgid, ya, dalam kondisi turgornya itu bagus. Pada saat itu apakah stomata membuka atau menutup? Membuka, Bu. Oke, bagus. Terus kapan dia menutup? Menutup ketika tidak ada sinar matahari. Iya, tapi kita bicara air ini. Bicara dari dalam. Hah? Kan tadi kalau dia terisi air, dia akan membuka. Toh? Jadi kalau dia mau menutup, bagaimana? Apa yang terjadi pada air? Airnya bagaimana? Rendah, Bu. Maksudnya rendah? Jumlah airnya sedikit. Ya, Sartika Syamri. Tentu kejadiannya sebaliknya toh. Kalau dia menutup itu karena memang air sudah berkurang, ya, sudah ditranspirasikan, diuapkan semua. Makanya pada peristiwa transpirasi itu
Yang keluar adalah air diikuti dengan oksigen. Kenapa bisa oksigen yang keluar? Kembali lagi ke peristiwa fotosintesis. Toh, coba lihat. Kembali ke reaksi saja. Makanya saya bilang itu reaksi kimia dari fotosintesis itu harus diingat baik-baik. Kalau perlu dihafal mati ini, ya. Nah, apa yang dihasilkan dari reaksi fotosintesis adalah apa? Hah? Oksigen, toh? Ya, ada oksigen di sini yang dihasilkan pada reaksi terang ya. Di reaksi terang yang memanfaatkan cahaya ditambah energi cahaya matahari, itu nanti ada produk yang dihasilkan berupa oksigen. Paham? Ya. Nanti di reaksi gelap baru menghasilkan gula. Ya, makanya pada peristiwa transpirasi itu oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis itu ikut keluar pada saat transpirasi atau stomata membuka. Nah, di sini masuk CO2 karena CO2 ada di luar dan tidak ada di dalam sel. Jadi CO2 masuk, nanti CO2 ini akan dipakai pada reaksi gelap. Ya. Jadi dia kenapa bisa masuk? Karena memang diizinkan masuk. Jadi stomata dan membran yang ada di permukaan daun itu sifatnya selektif dia. Selektif permeable namanya. Karena dia selektif, jadi zat-zat yang dibutuhkan saja yang bisa masuk, zat-zat yang tidak dibutuhkan yang ada dalam bagian dalam dari daun itu yang dia keluarkan. Gitu. Paham ya sampai di sini? Nah, ini tadi. Ini masih gambar sel mesofil ya. Di sini ada jaringan, ada lapisan mesofil yang terdiri dari sel-sel kan. Ada sel pagar, di sini ada sel bunga karang. Ada jaringannya, ada selnya yang satu-satu. Di setiap sel ini, ya, di setiap sel di mesofil itu ada namanya organel sel, ya. Tentu di situ dalam satu sel ini ada inti selnya, ya. Ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, ada juga plastida. Ya. Nah, dalam hal ini plastida yang terlibat pada proses fotosintesis adalah kelompok kloroplas. Karena dia mengandung klorofil. Jadi gabungan dari klorofil dan plastida disingkat menjadi kloroplas. Paham? Nah, di dalam plastida ini dia mengandung banyak klorofil. Di dalam klorofil itu ada namanya di dalam plastida itu ada namanya grana, ya. Tumpukan ini yang satu bulatan ini namanya grana, ya. Nah, kalau dia tumpukan-tumpukan banyak itu namanya granum. Nama lainnya itu granum tilakoid, tapi cukup kita supaya lebih gampang diingat. Ada grana yang satu lapis saja yang bundar. Lalu kalau kumpulan banyak grana itu namanya granum. Ya. Lalu di sini di dalam plastida itu ada cairan. Ya. Cairannya itu namanya stroma. Oke, ada yang coret-coret. Jadi stroma. Nggak bisa saya full screen nih ini. Diapain ini? Control F kali ya. Oh. Diapain ini?
Nah, ini yang kita sebut plastida, ya. Nah, ini secara jelasnya ini tumpukan grana, ini kita beri dia namanya granum atau tilakoid. Lalu ada cairan di sini namanya stroma. Kenapa saya ulang-ulang ada granum, ada stroma? Karena di granum itu nanti tempat terjadinya reaksi terang, ya. Ingat? Granum yang ada di dalam plastida itu tempat terjadinya reaksi terang. Tolong dicatat. Ya. Jadi reaksi terang itu terjadi di sini, di granum. Dan di cairannya yang di dalam sini yang memenuhi rongga plastida itu namanya stroma. Di situ tempat terjadinya reaksi gelap. Oke? Coba lagi, coba Rosmini, mana Rosmini? Mana Rosmini? Kamu di mana Rosmini? Ini kita cuma berapa orang ini? Nah, Rosmini. Ini tadi plastida dia ada di mana? Plastida itu bagian dari apa? Terletak di mana? Aduh, geram di kepala aku. Kloroplas. Oke. Tunggu sebentar ya, saya ganti posisi dulu. Oke. Oke. Ya. Apa tadi? Jadi plastida itu ada di granum itu ada di plastida. Plastida itu ada di mana? Di dalam apa dia berada? Apa tadi, Ibu? Plastida itu ada di mana dia? Kloroplas. Kloroplas atau plastida itu ada di mana? Sudah Ibu sebutkan tadi ya. Hah? Coba lihat ini. Nah, kelihatan ini gambarnya saya. Kita ada di penampang melintang daun lagi. Ya, Bu. Nah, ini kan di mesofil ini lapisan tengah ini ada sel-sel ini yang menyusun tah? Iya. Nah, dalam satu sel itu ada organel-organelnya kan? Iya. Ya. Organel sel itu ada inti sel, ada retikulum, ada mitokondria, ada juga plastida. Toh? Ya. Ingat. Iya, Bu. Nah, jadi plastida ini ada di dalam sini, di dalam sel. Di daun itu ada sel di dalamnya. Nah, plastida itu tinggal di sini. Di dalam sel yang ada di daun. Mengerti? Ya, Bu. Ya, coba diulang. Jadi plastida ada di mana? Di dalam sel. Ya, sel yang ada di selnya ada di mana?
Mesopila. Mesopil. Ya, mesofil daun ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya ini kan peristiwa yang runut, kita ada jalan ceritanya, ada alurnya. Plastida itu ada di dalam sel. Nah, fotosintesis itu terjadinya di sini, di dalam sel. Jadi fotosintesis itu terjadinya di dalam sel. Daun. Sel daun. Paling banyak terjadi di sel daun. Nah, di sel yang mana saja? Sel yang ada hijau-hijaunya. Nah, makanya namanya ini kloroplas. Gitu ya. Ya, Bu. Nah, lalu di mana tadi reaksi gelap terjadi? Kita kembali lagi masuk lagi ke dalamnya ini plastida. Jadi kalau kita bisa videokan itu, kita masuk dulu di daun. Setelah kita masuk di daun, kita tembus lapisan epidermis atas, kita masuk ke lapisan mesofil yang ada di tengah. Pada saat kita ada di mesofil, ada banyak sel di situ. Ada sel pagar, ada sel bunga karang. Kita coba masuk ke satu sel pagar misalnya. Kita masuk ke sel pagar, kita ketemu dengan organel sel, ada inti sel, ada retikulum ya. Lalu kita ketemu dengan si plastida ini. Nah, kita ketemu plastida, kita masuk lagi ke dalam plastida. Di dalamnya itu ada grana. Ada grana. Di rongganya itu yang mengisi tabung plastida itu ada cairan di dalamnya. Namanya stroma. Nah, pada saat kita ada di grana, kita melihat reaksi terang terjadi di situ. Ada matahari yang ditangkap oleh klorofil pada grana. Di grana itu banyak klorofil. Ya, klorofil menangkap sinar matahari lalu melakukan reaksi terang. Ya. Nah, reaksi terang apa yang dihasilkan? Ada oksigen. Oke, ada oksigen. Tentu produk utamanya adalah ATP dan NADPH. Ya. Lalu ATP dan NADPH itu dikeluarkan oleh grana ini, lalu dia keluar menuju stroma, ke cairan itu. Jadi keluar dari grana, dia masuk ke stroma. Lalu apa yang terjadi di stroma? Terjadilah reaksi kedua. Atau reaksi apa? Reaksi gelap. Reaksi gelap. Nah, ada ATP sama NADPH yang masuk ke stroma, ke cairan yang ke stroma, lalu terjadi reaksi gelap. Nah, sekarang kita mau lihat reaksi terang dan gelap itu seperti apa mekanismenya, ya. Ini. Nah, ini reaksi terang. Jadi sekarang kita ada di grana. Ya, kita masih ada di grana. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata ya, klorofil yang ada di grana itu dia membentuk dua kelompok besar. Ya, ada namanya kelompok fotosistem 2, ada namanya kelompok fotosistem 1. Nah, yang bekerja pertama kali itu fotosistem 2. Selesai reaksi di fotosistem 2, baru mulai reaksi di fotosistem 1. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi perhatikan ini untuk bikin tugas. Jadi komponen pertama ada klorofil, kumpulan klorofil. Kita sebut saja dia fotosistem 2. Si fotosistem 2 ini menangkap cahaya. Ya. Kenapa cahaya bisa masuk ke dalam klorofil, sedangkan dia ada di dalam sel, ya kan? Kenapa bisa masuk? Hah? Masih ingat tidak penjelasan saya sebelumnya? Kenapa cahaya pada akhirnya bisa ditangkap oleh klorofil? Kenapa dia bisa tembus? Salah satunya karena lapisan epidermis atas dan bawah itu
terdiri dari kutikula yang memang transparan. Ingat ya, epidermis atas utamanya itu transparan, yang di bawah juga transparan. Jadi cahaya bisa masuk, bisa tembus ke dalam sel. Kalau kita lihat tadi kan plastida itu kan ada di tengah ya, ada di mesofil kan. Ini kan. Nah, ini epidermis atas ini yang putih, yang transparan. Sedangkan plastida itu ada di dalam sel. Nah, cahaya itu bisa tembus dari permukaan lapisan epidermis ya, atau lapisan atas. Tembus masuk ke sini, ditangkaplah oleh klorofil yang ada di grana ya. Akhirnya dimulailah reaksi pada fotosistem 2 ya. Jadi yang menangkap cahaya di sini hanya fotosistem 2. Klorofil yang tergabung dalam fotosistem 2. Ini kenapa ada fotosistem 2, ada fotosistem 1, karena perbedaan, ada perbedaannya ya. Ada perbedaan panjang gelombang dari cahaya yang bisa dia tangkap. Oke. Oke, abaikan itu. Sekarang ingat, lihat. Jadi fotosistem 2 itu dia menangkap sinar matahari. Jadi komponennya satu ada fotosistem. Satu fotosistem, dua ada cahaya. Ya. Ada cahaya. Kita kasih nama cahaya itu dengan nama foton. Ya. Dari kata dasar dari fotosintesis ya, foton. Jadi cahaya yang komponen kedua itu namanya foton ya. Nah, foton ini ditangkap oleh fotosistem 2. Akhirnya masuklah cahaya di sini, ada energi yang sangat besar di sini. Pada saat cahaya masuk ke fotosistem 2, elektron yang ada pada fotosistem 2 itu terlepas. Jadi komponen ketiga ada elektron. Ini catat ini kelompok 1 ya. Jadi kita sudah punya 3 komponen. Ada elektron yang terlepas. Pada saat elektron terlepas, di situ dia akan menghantam H2O yang ada pada di dalam plastida itu. Ya. H2O yang ada di dalam itu akan dihantam sehingga terlepas. Jadi komponen keempat ada H2O. Ya. Ada H2O yang kemudian terpecah karena dihantam sama si elektron ini. Elektron ini menabrak H2O, akhirnya H2O kan itu ada molekul namanya ya. Ada H dan O. Akhirnya H ini terpisah menjadi 2H+ dan O-nya menjadi setengah O2. Ini ya. Jadi ada 2H+ dan ada setengah O2. Ini juga jadi komponen. Jadi komponen kelimanya adalah 2H+, komponen keenamnya adalah setengah O2. Jadi sudah ada berapa? Sudah ada berapa komponen sampai di sini? 5, Bu. Kalau tidak salah. Coba sebut. Sebut, Rizky. Komponen pertama sinar matahari. Kedua. Elektron. Elektron. Fotosistem juga masuk komponen dia. Karena itu kumpulan klorofil, Rizky. Oh iya, Bu. Nah, jadi komponen pertama itu fotosistem 2. Komponen kedua sinar matahari. Yang ketiga. Ketiga apa? Yang ketiga apa, Rizky? Makanya dicatat ini, saya bilang dicatat. Dicatat. Ya. Tolong dicatat. Tolong dulu Ibu. Aduh. Catat ya.
Saya ulangi, dicatat. Semuanya mencatat. Supaya bisa bikin tugasnya. Kalian ini betul-betul ya. Nah, dengar. Ini gambar saya terlihat kan ini ya? Terlihat ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ah, ini di sini kan ada gambar reaksi terang. Nah, ini reaksi terang. Ya, di sini ada fotosistem 2. Jadi satu komponen adalah namanya fotosistem 2. Catat. Awas kok saya tanya lagi baru masih tidak lengkap. Komponen kedua ada sinar matahari. Jadi sinar matahari ditangkap oleh fotosistem 2. Jadi cahaya yang datang itu dari luar ditangkap oleh fotosistem 2. Ditangkap. Nah, itu kan sinar matahari panas. Jadi pada saat dia menangkap, fotosistem itu dalam keadaan yang sangat panas. Nah, untuk menyeimbangkan kondisinya, dia harus melepaskan sebagian elektronnya supaya dia tidak terbakar. Kalau dia tidak lepaskan elektron, dia akan terbakar. Dia lepaskanlah, jadi si klorofil yang ada di gerhana itu melepaskan elektron. Setelah dia tangkap cahaya, toh, dia panas, akhirnya elektronnya keluar. Nah, pada saat elektron lepas dari fotosistem 2, itu dia akan berikatan. Sebenarnya bahasanya itu dia berikatan dengan H2O. Nah, pada saat elektron itu berikatan atau bertabrakan dengan H2O, jadi komponen keempatnya adalah H2O. H2O itu akan terurai. Terurai menjadi H+, 2H+, dan setengah O2. Jadi ada 6. Sudah ada 6 komponen. Nah, coba Rizky sebut. Komponen apa saja? Yang pertama fotosistem 2. Ya. Komponen kedua sinar matahari. Ya. Komponen ketiga di elektron. Ya. Elektron terlepas kemudian berikatan dengan H2O. Ya, itu komponen keempat, H2O. Ya, kemudian H2O terurai menjadi 2H+ dan setengah O2. Ya, jadi berapa Mi komponenmu? 5, Bu. 5 lagi. 6. H2O kan terurai lagi jadi H dan O. 1. Iya, Bu, 6. Nah, jadi 6 toh. Oke. Sampai di situ belum selesai. Nah, elektron itu ada lagi yang mengikuti proses selanjutnya. Jadi elektron bukan cuma satu yang lepas ya, jadi ada beberapa elektron yang lepas. Ada yang ketemu H2O, ada lagi yang melanjutkan pada proses selanjutnya. Nah, elektron yang lepas itu kemudian dia mengalami transfer elektron. Ya, ini peristiwanya. Namanya transfer elektron. Sebenarnya ada komponen lagi di sini tapi tidak usah bisa jadi abaikan ini. Jadi pada saat terjadinya transfer elektron, nah setidaknya ini kalian tahu ya bahwa di transfer elektron itu ada perubahan-perubahan bentuk. Dari plastoquinon menjadi sitokrom kompleks, kemudian menjadi pastosianin. Nah, setidaknya kalian tahu bahwa elektron yang lepas dari fotosistem 2 itu mengalami transportasi, jadi mengalami perjalanan. Ya, di dalam perjalanannya itu dia berubah bentuk. Nah, pada saat dia berubah bentuk, ada energi yang dihasilkan ya. Nah, jadi komponen ke-7 itu namanya ATP. Oke. Jadi pada peristiwa transport elektron ada komponen lain yang dihasilkan namanya ATP atau energi. Sudah dicatat? Komponen ke berapa tadi? Ke-7 ya? Ke berapa? Ini yang ke-7 nih, yang elektron yang mengalami transfer elektron, yang ke-8 adalah ATP. Oke. Lalu pastoquinon, jadi
elektron yang sudah bertransport, sudah mengalami perjalanan itu, dia akan ditangkap lagi oleh klorofil pada kelompok fotosistem 1. Jadi kelompok komponen berikutnya ada namanya fotosistem 1. Nah, karena fotosistem 1 menangkap elektron ya yang dihasilkan oleh fotosistem 2, jadinya fotosistem 1 juga dia mendapatkan banyak energi, mendapatkan juga banyak panas juga dia. Akhirnya dia melepaskan elektronnya. Nah, pada saat dia melepaskan elektronnya, dia juga mengalami transport elektron. Cuma di sini beda bentuknya. Kalau tadi dari PQ menjadi sitokrom kompleks, kemudian menjadi PC, kalau di sini menjadi FDA, itu ferrodoksin. Kemudian dia melepaskan juga NADP+. Nah, pada saat yang jelas ini intinya perjalanan elektron ini dia juga akhirnya menghasilkan energi namanya NADP+, karena ada enzim di sini ya. Enzim. Pokoknya ingat saja, jadi komponen yang berikutnya itu adalah NADP+. Oke. NADP+ ini lalu dia berikatan dengan 2H+. Kira-kira dari mana ini 2H+? Dari mana ini 2H+? Nanti akhirnya dia membentuk NADPH dan menghasilkan satu hidrogen lepas. Jadi kira-kira dari mana ini 2H+? Pada reaksi ini ada. Coba lihat ke sini. Ke fotosistem 1. Ya. Kan tadi ada H2O yang berikatan dengan elektron. Akhirnya terurai kan menjadi 2H+ dan O2. Nah, 2H+ ini yang berikatan di sini. Dengan NADP, akhirnya ada komponen lain yang dihasilkan namanya NADPH. Oke? Nah, akhirnya satu siklus ini menghasilkan energi namanya ATP dan NADPH. Paham? Jadi berapa komponen semuanya, Rizky? Mana Mi Rizky? Kenapa Sartika sampai keluar masuk? Nggak ada semua Mi orang. Anu Bu, jaringan Bu. Rizky juga hilang nih. Oh ada Ji. Mana Mi Rizky? Mana suara Rizky? Saya make sure ini. Iya Bu, minum Bu. Minum. Berarti kok kehilangan lagi ke anunya, materinya. Apa sama Ah? Kok kehilangan lagi tadi penjelasannya, Rizky? dia nih Bu itu yang selesai apa itu? Yang di fotosistem 1 kan dapat apa itu? Yang NADPH. Berarti selesai kau dengar. Jadi ada berapa komponen? Di sini tadi sudah 8 di ATP. Terus ini ada 9 fotosistem 1. Ada elektron lagi 10. Lalu menghasilkan NADPH. Ini saja langsung. Tuh, jadi ada 11. Ya. Ada 11 komponen pada reaksi terang, Rizky. Anggota kelompok, kamu kelompok berapa kah? Kelompok ini. Kelompok ini Bu, ini. reaksi terang. Berapa orang temanmu? Berapa orang? Kalau nanti tidak cukup 11, jadi pemain yang ada di sini bisa berperan ganda toh untuk memainkan ini.
Lalu apa yang dihasilkan dari reaksi terang? Apa produk apa yang dihasilkan dari reaksi terang? Hah? Kalau ada bisa jawab ini saya kasih nilai A. NADPH+, Bu. Sama? Satu, Ci. Secara keseluruhan reaksi terang, apa-apa saja yang dihasilkan. Sri, lanjut. Masa NADPH sisa? pH, ATP dan NADPH. Siapa itu? Abdul, Ibu. Apalagi? Produknya, Energi. produk utamanya ATP dan NADPH. Ada lagi produk lainnya yang akan dia buang nanti. Nah, yang akan dia buang pada peristiwa transpirasi. Pada saat stomata membuka, H2O. O2, tidak. Ibu. Hah? O2, O2 atau H2? CO2. O2, Ibu. Siapa itu? Abdul. Abdul. Abdul, O2 Abdul. Dari mana itu O2 Abdul? Ya, Dari mana O2-nya? dari aduh, Sedikit lagi Abdul. Sudah benar jawabanmu. Tapi saya mau tahu dari mana itu O2-nya. Coba lihat di reaksi ini. Hah? Mana ini O2? Kenapa bisa ada O2? Dia hasilkan. Mana? Peristiwa yang mana? Di sini kah? Di transfer elektron kah? Di mana? fotosistem 2, Ibu. Fotosistem 2. Yang mana? Yang mana? Dari apa dia? Dari H2O. H2O-nya kenapa? Terurai. H2O-nya terurai menjadi 2H+ dan setengah O2. Nah, inilah oksigen yang lepas ini, yang terurai ini, oksigen yang lepas ini, yang terurai ini produknya reaksi terang. Jadi yang pertama ada ATP, ada NADPH, ini produk yang akan dia pakai lagi di siklus selanjutnya. Sedangkan kalau H-nya kan terpakai, Mita, ini 2H+-nya kan terpakai tadi di sini pada saat transfer elektron yang kedua. Terikat pada NADP+ menjadi NADPH. Lalu di sini ada oksigen juga dari H2O yang terurai. Ini tidak akan dimanfaatkan pada reaksi ini. Akhirnya akan terbuang. Terbuangnya nanti pada saat transpirasi. Ya. Jadi Abdul, oke, bagus. Kamu bisa dapat A. Kamu tagih saya nanti. Jadi ada bonus. Ini bonus di luar semua kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati, ya. Ini ada bonus dari saya karena memahami. Ini salah satu materi kunci kita, ya. Nah, sekarang kalau mau dapat nilai A lagi, simak saya baik-baik. Begitu ada pertanyaan yang saya kasih, kalau kalian bisa jawab maksimal, akan saya kasih lagi nilai A. Ya. Jadi ingat, jadi pada reaksi terang itu ada ATP dan NADPH plus oksigen. Ya. Makanya pada reaksi fotosintesis yang di awal itu rumus kimianya ada O2 yang dihasilkan. Ya, saya ingatkan lagi. Nah, tapi Abdul, kok jangan berhenti ikut kuliah dan menyimak. Nah, awas kok. Tetap kalau enggak hadir, enggak lulus. Iya, Ibu. Nah, coba lihat ini ya. Nah, di rumus kimia ini ada O2 kan? Ini kelihatan ya slide-nya ya. Rumus kimia ya. Ya, ini ada
O2. Ini dari mana ya? Dari reaksi terang tadi. Nah, kenapa kita tidak masukkan NADPH dan ATP di sini? Karena nanti akan dimanfaatkan lagi pada reaksi selanjutnya ya, reaksi gelap. Oke. Sampai di sini paham ya? Mana muka Arun Zulfikar? Karena aku diam-diam. Mana tadi? Tapi Bu, dari KWC tadi. Dari kok lagi weh. Seperti kok kehilangan lagi. Kok udah saksikan Abdul dapat nilai A. Kok udah jadi saksi lagi ya Arun. Coba dengan Arun kok dengar tadi ini. Apa produk yang dihasilkan pada reaksi terang? Arun? Apa itu Bu? Coba Abdul jelaskan. Ibu istirahat dulu. Pusing kepala ibu. Abdul, jelaskan ke temanmu dulu Abdul. Kalau perlu dari awal. Apa lagi Pak? Anu mau Apa pale. pertanyaan? Produknya dari reaksi terang apa saja? Oh, ada ATP dan NADPH plus O2. Oke. Kemudian O2 dihasilkan dari terurainya apa ini? O2. H2O. H2O. Aduh. H2O itu Ibu. air ya. Jadi air itu rumus kimianya H2O. Kalau oksigen O2. Kalau karbon dioksida apa? CO2. CO2 Ibu. Nah, coba Abdul jelaskan ini tadi bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir supaya Arun mendengar. Bisa Abdul? Oh benar. Coba dulu Abdul. Apa salah nanti diperbaiki. Apa yang kamu tangkap dari proses-prosesnya? Pada fotosistem 2 Baik. Nah, pada fotosistem 2 kenapa? Cepat-cepat ya Abdul, 2:30 memang tidur. menangkap Nah, fotosistem 2 menangkap apa? cahaya matahari Ibu. Sinar Oke. matahari. Oke, terus apa yang terjadi setelah ditangkap? Fotosistem 2-nya menjadi lebih apa? Panas atau dingin? Panas Ibu. Oke, karena dia panas, akhirnya dia melepaskan apa? Apa? Elektron. Ya, Elektron Ibu. Nah, elektron ini ada yang ketemu dengan apa? H2O. H2O. Akhirnya H2O-nya menjadi 2H plus sama per 2. ya, jadi dia terurai. Lalu elektron yang lain yang terlepas mengalami apa? Mengalami Ya. transfer elektron. Ya, mengalami transfer elektron. Nah, pada saat dia mengalami transfer elektron, kan dia berubah bentuk tuh. Nah, pada saat dia berubah bentuk, apa yang dihasilkan? Ini. Pada saat dia berubah bentuk, dia menghasilkan ini. Boleh saja di layar. Menghasilkan apa?
ATP Ibu. ATP. Nah, ini di sini lahirnya ATP. Iya. Nah, setelah dia berubah bentuk, dia menghasilkan ATP. Selanjutnya, dia melanjutkan perjalanannya. Elektron itu melanjutkan perjalanannya ditangkap oleh Klorofil. ya klorofil pada fotosistem 1. ya. Nah, akhirnya fotosistem 1 juga menjadi panas atau dingin. Panas Ibu. Nah, pada saat dia panas, dia melepaskan apa? Elektron. Nah, elektron yang lepas juga mengalami peristiwa transport elektron juga. Ya. Transport. Iya, namanya juga ini transport elektron. Kita sederhanakan. Elektron. Iya, transport elektron. Namun di sini ada enzim namanya NADP reduktase, NADP+. Nah, NADP+ ini akhirnya dia mengikat H2, 2H, 2H+. 2H+. Dari mana tadi 2H+-nya? Dari dari sini Abdul. Ini. Dari H2O yang terurai tadi itu tah. Nah, H2O kan melepaskan ini. Dia kan terpisah jadi H2, 2H dan O2. Nah, 2H-nya ini terikat dengan NADP+, akhirnya menghasilkan NADPH. Jadi produknya adalah yang dihasilkan produk akhirnya adalah NADPH. Maka lahirlah NADPH di sini pada fotosistem 1. Makanya produk akhir dari reaksi terang adalah apa, Abdul? ATP dan NADPH plus O2. Ya, begitu. Terus sekali. Kita kasih applause buat Abdul. Daru juga mengulang berkali-kali. Saya tidak dulu enggak. Bagaimana Arun? Kau sudah paham? Arun. Ada Bu, ada dipahami. Ada dipaham. Enggak dipaham semua. Iya Bu. Enggak dipaham semua. Nanti kau belajar sama Abdul ya. Arun? Siap. Siap. Oke, ini kita abaikan saja. Ini tadi secara ininya. Sekarang kita masuk ke reaksi gelap. Nah, siapa yang kelompok reaksi gelap? Saya, Bu. Siapa itu? Sri. Catat baik-baik. Teman-temannya juga siapa-siapa yang reaksi gelap? Muhsin ya. Muhsin? Ibu. Reaksi gelap tuh ini pertanyaanmu. Kalau ini Jumadil Awal, Fausan sama Ahmad Maulana, kamu di kelompok mana? Nggak ada ini 3 orang ini. Mana ini? Ada nggak orang ini? Dia numpang masuk saja akun. Nah, kita lanjut. Catat ini ya. Saya tanya-tanya juga nanti kalau ada pertanyaan muncul, silahkan disimak. Jadi, setelah reaksi terang selesai, dia menghasilkan ATP dan NADPH. Ya. Reaksi terang tadi kan di gerana kan? Di gerana, ini namanya granum, tumpukan gerana atau tilakoid. Itu menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, kedua zat ini nantinya itu akan dipakai pada siklus Calvin yang ada di reaksi gelap. Ya, jadi secara keseluruhan. Bisa tidak terlalu cepat menjelaskan? Iya. Ya. Nih. Onti, tidur. Tunggu lah, Ibu selesai kuliah. Ya.
30 menit. Terus, ya, jadi ATP, jadi nanti ini komponen pertama pada reaksi gelap adalah ATP dan NADPH. Jadi nanti orang-orang yang berperan sebagai ATP dan NADPH di reaksi terang itu akan ikut main di kelompok 2, ya. Dia akan ikut bergabung di kelompokmu, Sri. Karena dia masuk di sini nanti di siklus Calvin. Ya, kita lihat secara sistematis. Secara detailnya begini. Ya. Jadi di siklus reaksi gelap itu komponen utamanya yang bermain di sini adalah CO2. Oke. CO2 yang ditangkap pada saat peristiwa transpirasi tadi, masih ingat? Pada saat stomata membuka, kan ada CO2 yang masuk tuh. CO2 masuk, kenapa diizinkan masuk? Karena mau dipakai di sini, di reaksi gelap. Akhirnya, makanya di sini ada CO2 di reaksi gelap. Nah, jadi satu komponennya adalah CO2. Oke? Karena reaksi gelap itu ada 3 fase, ya. Jadi fase pertama ada namanya fiksasi karbon. Artinya apa? Dia menangkap karbon. Jadi karbon itu ditangkap oleh siapa? Oleh enzim Rubisco. Oleh enzim Rubisco. Jadi CO2 ketemu dengan Rubisco, ini komponen kedua. CO2 ketemu dengan Rubisco itu membentuk RUBP. Ini komponen ketiga. Oke. Oh salah, enggak begitu. Ya di sini sudah ada memang RUBP. Ada memang RUBP yang punya rantai karbon itu ada 5. Ya. Jadi komponen pertamanya itu ada CO2, kemudian ada RUBP. Lalu RUBP ketemu dengan CO2 yang diikat oleh Rubisco. Oke. Diikat oleh Rubisco, jadi CO2 ketemu RUBP, lalu menghasilkan, dia berubah bentuknya menjadi fosfogliserat. Nah, jadi komponen keempat itu ada fosfogliserat. Oke. Di sini ada angka 6. Kenapa 6? Karena ada 6 molekul. Tapi cukup kamu ingat ada fosfogliserat. Nah, jadi selesai di fase 1. Jadi fase 1 itu cuman ada RUBP yang ketemu dengan CO2. CO2-nya ditangkap oleh enzim Rubisco. Lalu berubah dari RUBP plus CO2 menghasilkan 3 fosfogliserat. Jadi ini komponen keempat. Ya. Selesai fase 1. Fase 2-nya adalah fase reduction atau fase reduksi, merubah. Jadi perubahan-perubahan bentuk juga. Ya, fase kedua. Nah, di sini kita lihat fosfogliserat itu tadi yang dihasilkan dari fase 1 itu dia begitu ketemu dengan ATP ya, jadi dia akan memanfaatkan ATP. ATP-nya dari mana? ATP-nya dari dari reaksi apa? ATP-nya dari reaksi terang ya. Reaksi terang. Ya. Melelehkan. Jadi ada komponen berikutnya, ada namanya ATP. Nah, ATP itu dimanfaatkan atau dipakai oleh si fosfogliserat itu pada saat masuk energi. Nah, akhirnya berubah strukturnya menjadi 1,3 bifosfogliserat. Artinya apa di sini? Ini kan kalau fosfogliserat itu cuma 1 atom P-nya, karena ketambahan 1 molekul P dari ATP, makanya dia menjadi 2 P-nya. Ada di depan dan di belakang. Jadi namanya 1,3 B itu artinya 2. Bifosfogliserat. Ya.
Setelah dipakai satu dia berubah, ini ATP berubah menjadi ADP, tapi abaikan ADP-nya. Tidak apa-apa. Ya. Ini kalau sebenarnya untuk lebih mudah dipahami, cuman saya takut menjelaskan lebih detail, takutnya malah lebih mengambang. Tapi kalau mau enak itu kita memahami, ATP kan dari kata adenosin trifosfat. Trifosfat, tri itu ada 3 fosfat. Nah, sementara yang dipakai kan di sini cuma satu, diambil satunya, lalu keluar lagi dalam bentuk ADP. ADP itu adenosin difosfat, artinya 2, sisa 2 di sini fosfatnya. Nah, artinya fosfatnya itu dipakai di sini. Berubahlah 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat karena ada 2 P-nya. Oke? Nah, masih di fase 2. Jadi ini komponen berikutnya ya. Lalu 1,3 bifosfogliserat itu dia memanfaatkan lagi NADPH. Ya. NADPH dari mana tadi? Reaksi terang, Ibu. Ya. Ya, jadi NADPH dari reaksi terang itu dimanfaatkan lagi pada siklus ini. Jadi dia begitu 1,3 bifosfogliserat ketemu dengan NADPH, berubah lagi bentuknya, ya, menjadi gliseraldehid. Kenapa ada kata dehidnya? Karena hidrogennya itu yang diambil, yang terikat di sini. Nah, jadi berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau kita singkat G3P. Nah, ini ada 6 molekulnya ya. Semuanya tadi ada 6. Ada 6 molekul G3P. Nah, dari 6 molekul G3P itu, 1 molekulnya itulah yang menghasilkan gula. Oke? Jadi sampai berakhir di fase 2 kita sudah mendapatkan gula. Gula atau karbohidrat yang tadi pada rumus reaksi kimia di atas, ya. Mana? Rumus reaksi kimia ini. Nah, sudah berubah slide saya? Ya. Nah, ini ya, ini ada karbon dioksida ya. Ini yang komponen utama, komponen awal tadi di reaksi gelap ya. Apa yang dihasilkan adalah ini, gula. Oke. Gula. Nah, jadi selesai. Di fase kedua itu kita sudah mendapatkan gula, 1 molekul gula. Ini ya. Jadi sampai ke fase 2 kita sudah mendapatkan 1 molekul gula. Lalu 5 molekul lainnya kemana? Nah, 5, kan ini ada 6. 6 gliseraldehid 3 fosfat atau ada 6 3P. Yang 1 molekulnya mereka jadikan dia gula, yang 5 molekul lainnya akan melanjutkan ke siklus berikutnya pada fase 3. Fase 3 di sini adalah fase regeneration of CO2 acceptor. Fase regenerasi. Nah, paham? Fase regenerasi itu adalah fase memunculkan kembali si RUBP ini. Jadi 5 G3P yang tersisa itu akan ketemu lagi dengan 1 molekul ATP yang merupakan hasil dari reaksi terang. Akhirnya dia berubah menjadi RUBP. Ya. Yang 5 ini dia akan menambahkan 1, mengambil ATP, jadi akan 2 fosfatnya. Ya, jadi dia akan berubah nama menjadi ribulose bifosfat. Ini ada kata bi berarti 2 fosfat di depannya. Ya. Dan rantai karbonnya ini tetap 5 ya, karena ini ada 5 atom. Jadi ada 3. Ada 3, 2-nya dari mana? Nah, ini karena dia ketemu juga di sini ATP.
Ntar. Nanti saya cari tahu dulu. Kenapa dia 3 molekulnya di sini bisa menjadi 5. Nanti saya cari tahu dulu ya. Nah, kalau ini kan 5 dia bertambah dengan CO2, akhirnya dia menjadi 6. Jadi 6. Ini 6 ini. Dia terpisah sebenarnya ini. Sebenarnya 6. Cuma dia terbagi 2. Terus setelah itu dia ketemu ATP jadi 2 P-nya. Jadi pada saat dia ketemu P itu dia hanya akan menambah P. P-nya akan menjadi lebih dari 1. Kalau dia ketemu NADPH, dia akan mengambil H-nya. Jadi menjadi glyceraldehyde. Nah, di sini di fase ketiga, fase regenerasi, sudah punya lagi RUBP baru, kan tadinya dia sudah terpakai sampai di sini kan, terpakai, akhirnya dia terbentuk lagi RUBP baru dan memulai lagi siklus seterusnya untuk menghasilkan banyak molekul gula. Pertanyaan saya, kalau ada yang bisa jawab juga dapat nilai. Bentar dulu. Oke. Ya. Pertanyaan saya, apa produk yang dihasilkan pada reaksi gelap? Siapa bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Arun. Silahkan, Arun. Apalagi tadi pertanyaannya, Bu? Produk, output, produk yang dihasilkan pada reaksi gelap, apa saja? Kalau tadi kita dapat di reaksi terang itu ada ATP, NADPH, dan oksigen. Nah, kalau di reaksi gelap ini, mana produk yang dihasilkan? CO2, Bu. CO2 itu bahan bakunya. Ini di awal yang dia pakai CO2. Dia masukkan dalam siklus. Bahan utamanya itu adalah CO2. Gula, Bu. Gula. Apalagi? Gula, Bu. NADP. NADP. Dan satu lagi. UBP. Kalau RUBP, dia kan masuk dalam siklus lagi, jadi dia tidak bisa dihasilkan. Dia berputar lagi. Dia bukan produk output. Dia akan masuk terus di sistem. Ada gula, ada NADP. Gula ADP. Satu-satu bagus supaya saya bisa kasih nilai siapa tuh. Sebut nama coba. Saya kasih kesempatan. Siapa tadi? Arun Zulfikar. Arun, sudah Mi. Kesempatanmu belum betul jawabannya. CO2 itu Sri. bukan output. Sri, coba Sri. Ada NADP. Ya. Kemudian gula. Ya. Juga ADP. Ya, betul. Sri, kok tagih saya kok dapat nilai A nanti untuk fisiologi tumbuhan. Nah, dari mana itu dilihat ini tuh? Nah, pada saat ATP dipakai, kan cuma satu molekulnya yang dipakai, satu molekul P yang dipakai. Akhirnya dia berubah menjadi ADP. Dan jadi produk luaran. Nah, NADPH, pada saat NADPH yang dipakai kan cuma hanya yang diambil. Akhirnya produk luarannya adalah NADP. Ya. Nah, itu. Nah, ini juga produk utamanya ini adalah gula. Di sini juga ada ADP yang dia keluarkan. Begitu ya. Paham?
Jadi Sri sudah paham ini komponen-komponennya ada berapa, Sri? Berapa, Sri? 1, 2, 3. Coba. Ini kan dia gampang ini karena dia satu siklus gitu. Nah, sama tadi reaksi terang ada fotosistem 2, ada fotosistem 1, ya kan? Kalau dia kan cuma satu kali putaran saja. Jadi semua yang ada di sini itulah komponennya. Jadi yang pertama itu ada RUBP, ribulose biphosphate, lalu ada CO2, lalu ada yang ketiga ada rubisco, lalu ada 3 fosfogliserat, lalu ada ATP, menghasilkan ADP, itu boleh juga ADP menjadi komponen. Lalu ada 1,3 bifosfogliserat, ada NADPH, ada NADP, lalu ada G3P, outputnya ada gula, sisanya G3P yang tersisa itu memanfaatkan lagi ATP, lalu berubah menjadi RUBP. Sampai di situ dia akan terus-menerus bersiklus sampai menghasilkan banyak karbohidrat atau gula. Ya, gampang tuh sebenarnya. Karena Iya, Bu. karena kan dia cuma alur saja ini, perjalanan dari mana dulu, apa bahannya, terus dia berubah menjadi apa. Pada saat dia untuk bisa berubah itu dia butuh energi. Disinilah dia butuh ATP, disitulah dia butuh NADPH. Nah, NADPH sendiri itu supaya kalian gampang ingat, itu setara juga dengan ATP. 1 molekul NADPH itu sama dengan 3 molekul ATP. Jadi ATP, NADPH itu sama dengan energi. Energi juga artinya. Ya. Jadi untuk menghasilkan gula, karbohidrat, itu mereka butuh energi. Ya. Nah, nanti ada lagi di materi respirasi itu, gula ini akan dimanfaatkan untuk menghasilkan, akan dia rombak lagi, akan dia urai untuk menghasilkan energi juga. Tapi energinya berbeda. Kalau pada fotosintesis, ATP dan NADPH yang dihasilkan itu berupa energi apa namanya ya, energi yang dari cahaya kan. Dia juga menggerakkan, tapi sifatnya lebih low, lebih lemah energinya. Nanti di respirasi itu ada energi juga yang dihasilkan, tapi sifatnya lebih kinetik, lebih besar. Jadinya apa? Itu energi yang dihasilkan pada respirasi bisa membuat tanaman membesar, tumbuh, berkembang, bisa reproduksi dan seterusnya. Ya. Nah, ini ingat, ini semua terjadi pada sel. Ya, pada semua sel. Ya, jadi kalau kita kembali lagi memasuki dunianya sel, banyak sekali siklus yang terjadi di dalam satu sel yang kecil sekali yang tidak bisa kita lihat. Tapi kenapa bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman yang besar gitu kan? Karena sel itu kecil tapi jumlahnya sangat banyak ya di dalam tubuh tanaman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanya memang. Sri sudah bisa bikin ininya, teaternya? Insya Allah, Bu. Ya, dari lagi alasan toh. Pokoknya saya enggak mau tahu kalau temanmu kok enggak dapat, kok pakai saja orang-orangan sawah ke apakah pakai patung saya situ sebagai penggantinya kalau tidak bisa sekali nih
Saya pokoknya mau lihat kalian berproses, dan untuk tahu itu ya saya harus lihat dalam bentuk hasil. Ya. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya secara materi itu, misalnya dengan metode kita ceramah saja, pemaparan materi saja itu bisa kalian tangkap, nggak perlu ada tugas-tugas sebenarnya. Paham? Cuman ini saja materi, harus berapa kali kita ulang belum tentu paham. Karena memang sebenarnya kalian perlu belajar, ya. Apakah itu membaca, apakah itu nonton di YouTube, untuk bisa mendalami lagi, untuk bisa paham dengan materi ini. Tapi kan itu tidak kalian lakukan, ya kan? Makanya dikasihlah tugas, dipaksa memang kalian untuk belajar. Nah, tugas itu tujuannya memaksa mahasiswa untuk belajar. Seandainya misalnya tuh ibu kasih materi, ibu kasih bahan, bagus itu kayak gini tuh. Sebelum masuk materi, minta materi dari saya. Nah, minta materi. Tapi kan dari awal itu sudah kita jelaskan bahwa ada sekian sub ya, materi ini saja yang akan dipelajari. Itu kalian cari tahu, pelajari, baca. Apakah di YouTube sekarang kalau yang materi-materi begini tuh di YouTube itu mau versi bahasa Jawa, bahasa Cina, Jepang, Indonesia, banyak sekali ya. Cari metode apa yang gampang kalian pahami. Seandainya setiap saya memaparkan materi, saya respon, kalian mampu menjawab, saya tidak akan kasih tugas. Tapi kan nyatanya tidak begitu. Kalian tidak belajar. Di luar kelas kalian sama sekali tidak belajar. Makanya harus dipaksa belajar dengan cara kasih tugas. Karena berbusa-busa ini mulutnya ibu, belum tentu kalian bisa pahami semua dengan baik. Nah, makanya harus ada tugas demi tugas. Jadi jangan mengeluh kalau dikasih tugas. Karena memang mahasiswa itu harus belajar. Nah, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya tunggu tugasnya hari Sabtu terakhir. Rabu berikutnya kita masuk materi respirasi. Sebenarnya ada yang menarik sih. Tanaman itu dibedakan menjadi 3 tipe, C3, C4, dan CA. Ketiga tipe itu dibedakan karena proses reaksi gelapnya. Kenapa ada C3, ada C4, ada CAM? Salah satu penyebabnya karena berbeda pada proses reaksi gelap. Menarik sebenarnya. Tapi saya takut otakmu semua nanti tak putar-putar kalau dibahas ini. Nah, kan ada pertanyaannya Amri itu lalu mana Yasir Amri? Yasir Amri. Mana Amri? Iya, Bu. Pertanyaanmu yang lalu tuh apa itu mengenai apa? C4. Kenapa itu lalu? Pertanyaan minggu lalu apa? Pertanyaan yang minggu lalu, Bu. Yang sebelum-sebelumnya itu pernah saya ingat. Saya ingat sekali. Kau mau dijawab atau kau sudah temukan jawabannya? Iya, Bu. Itu ada pernah pertanyaan mengenai tanaman C4 ya kalau nggak salah ya. Apa bedanya kan? Ya. Apa sih dulu itu? Kaktus ya kalau nggak salah ya. Kami juga. Iya, yang kaktus, Bu. Kaktus tah? Kenapa itu hari apa pertanyaannya? Apa yang penting dia pertanyaan mau kan? Jadi dari awal itu yang kita bahas tuh, reaksi terang dan gelap sama penampang melintang daun itu terjadi pada tanaman C3. C3 yang dia dia tidak boleh terlalu full matahari, terkena matahari, jadi C3. Jadi bagaimana dengan C4 yang full matahari terkena? Bagaimana dengan CAM? CAM itu yang sama sekali tidak membuka stomatanya pada siang hari
Nah, itu sebenarnya menarik sekali untuk dibahas. Silahkan kalian cari sendiri referensinya di luar. Kalau ada mau tanya, silahkan tanya. Saya mau bahas ini, kalau kalian sudah baca dulu, baca, atau dengarkan video YouTube tentang perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM berdasarkan reaksi fotosintesisnya. Kalau ada yang sudah baca itu dan mau diskusi, kita bahas. Ya. Tapi kalau enggak dibaca, enggak usah. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya sudah cukup berbusa-busa. Semoga bisa di... Muhsin, kau sudah pahami? Mana Muhsin? Bah, Iya, Bu. tidur ini Muhsin. Iya, Bu. Bagaimana Muhsin, reaksi gelap sudah dipahami? Ini sudah paham sedikit. Kenapa belum banyak? Apa yang belum dipahami? Coba, sebelum saya tutup. Apa itu namanya? Ini kan dari CO2 diproses di Rubicon yang menjadi ATP. Yang ATP ini ATP terus ke apa ini? Ada materi saya sudah kirim itu di grup ya. Silahkan dibuka ini untuk slide ini. Kalau tidak terlihat di layar. Ya, dibuka terus dicermati. Ini artinya ini tanda-tanda panah ini dia mulai dari sini dulu RUBP dia mulai memanfaatkan CO2 lalu berubah ini hasil yang dikeluarkan lalu melanjutkan siklusnya. Nah, coba lihat ini tanda panah yang ATP. Kamu lihat, ini ada tanda panah yang mengarah keluar. Artinya apa? Ini ATP yang masuk pada siklus ini dimanfaatkan, diambil P-nya 1, lalu dia keluar 2. Nah, ini ATP kan ada 3P, triphosphate, jadi ada 3 P-nya. Dia masuk pada siklus, diambil P-nya 1, terikat di sini. Kan tadinya ada cuma 1, ini P. Di sini coba lihat ya, ada P1 saja, karena dia memanfaatkan 1P dari ATP, ini ada 2P di sini, terus sisa DP itu di fosfat ya, jadi ada 2 fosfat itu keluar, dia mengeluarkan ADP. Nanti ini ADP sama NADP ini dipakai lagi dalam foto reaksi terang. Ya. Oke. Jadi begitu. Tanda panah itu artinya begitu. Ini masuk satu molekul, yang keluar ini. Ini NADPH masuk, hanya yang diambil, yang keluar itu NADP. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak direkam ini yang kedua. Oh, direkam, Ji.